Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Taubah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan atas apa yang kita kerjakan. Semoga semua nilai ketaatan kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat At-Taubah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tugasnya adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi, "Anna bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke dunia ini adalah tujuannya untuk memuliakan atau menjadikan akhlak manusia itu menjadi mulia. Ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan nilai-nilai budi pekerti yang lurus, maka pasti akan ada yang menjadikan media ketidakbaikan dari nilai akhlak manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah bersabda bahwa la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya memiliki satu biji sawi kesombongan. Dalam riwayat lain dilanjutkan bahwa seorang pemuda, qala rajulun, seorang pemuda mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang memakai pakaian bagus, kemudian menggunakan sendal yang begitu bagus." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah tuh mencintai sesuatu yang indah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah mereka yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan inilah salah satu tabiat diantaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, menyempurnakan akhlak bagi perilaku manusia yang memiliki sifat sombong. Dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Salah satu diantaranya adalah yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah. Para ulama mengatakan, maka maknailah dengan makna yang sesungguhnya, tidak akan masuk surga bagi pelaku orang yang sombong, karena itu sebagai ancaman dan peringatan. Terus yang kedua adalah tidak akan masuk surga bagi mereka yang memiliki sifat sombong, namun dia masuk kepada kategori pencucian dosa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sombong, yang menolak kebenaran, dia sama sekali tidak akan mendapatkan surga. Dan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang kafir. Perlu kita ketahui bahwa sombong ini merupakan perilaku tercela, perilaku buruk yang setiap pelakunya akan diberikan hukuman-hukuman tertentu, baik itu hukuman-hukuman dari apa yang dia kerjakan berdasarkan sunnatullah, ataupun hukuman-hukuman sosial. Banyak kisah di dalam Al-Quran menyertai hal tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa sebab-sebab, di antara sebab-sebab, berarti banyak sebab-sebab, di antara sebab-sebab seorang itu sudah dikategorikan sombong itu ada 4 saja. Yang pertama, ziyadatul mal. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran, orang yang sombong dari kepemilikan harta disebut dengan bagho. Siapa pelakunya? Qarun. Dia merasa bahwa hartanya itu atas dasar kristalisasi keringat dia.
yang kemudian dia menelantarkan rezeki itu datang dari Allah. Ataupun harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membesarkan hati, bahkan merendahkan semua orang-orang yang tidak bekerja keras seperti apa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah ziyadatul mansib. Kesombongan yang ketika saat dia mendapatkan kedudukan. Sombong di dalam kedudukan ini disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan togho. Sebagaimana kita tahu, Fir'aun sombong dengan kedudukannya. Dan yang ketiga adalah ziyadatul ilm, yaitu kesombongan ketika saat ilmu itu bertambah. Dan inilah hal yang paling perlu kita perhatikan ketika saat ilmu itu bertambah pada diri kita. Selayaknya kita tidak boleh merendahkan orang yang belum satu pengetahuan dengan kita, atau kita merasa pengetahuan kita lebih banyak dibandingkan orang-orang. Maka kenapa dalam syariat Islam itu diharuskan bagi setiap muslim untuk berdakwah, menasehati. Dan yang keempat adalah ziyadatut ta'ah. Orang yang sombong itu berpotensi sombong ketika saat bertambahnya nilai-nilai ketaatan. Merasa dirinya sudah berhijrah, merasa dia pernah merasakan keburukan, ketika nyamannya ketaatan, ketika melihat orang-orang melakukan keburukan, dia rendahkan sebelah mata, yang kemudian dia sombong dengan nilai-nilai ketaatan yang dia miliki. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sombong ini akan mengikis keikhlasan seseorang dalam beribadah. Sombong ini akan menghilangkan amal soleh seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat Al-Qur'an dan hadis itu menyebutkan kategori sombong bisa menjadikan seseorang terlempar dari Islam, atau dia akan dihukum berat, baik itu hukum secara duniawi atau hukum secara akhirat. Maka saya menasehati kepada pribadi, kepada jamaah sekalian, ataupun sahabat At-Taubah untuk senantiasa mari kita mengontrol hati kita, perilaku kita, ego kita di dalam menjalani ketaatan kita kepada Allah, menjalani kehidupan kita kepada Allah, untuk senantiasa menghilangkan sifat-sifat tercela, agar apa yang dijadikan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini sebagai penyempurna memuliakan manusia dari akhlak yang baik, yaitu akhlak bagaimana peribadahannya kepada Allah, akhlak bagaimana hubungannya dengan sesama manusia, sesama hamba Allah, itu menjadi baik. Itulah akhlak yang sempurna, akhlak yang dijadikan sebagai nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tawaddu, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa memperbaiki diri, mutatahhirin, karena itulah yang dicintai oleh Allah, bukan menjadi orang yang mutakabbirin, orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang meninggikan diri, dan orang-orang yang menolak semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun orang-orang yang berada di jalur kebaikan, orang-orang saleh, dan juga orang-orang yang berjuang di dalam agama ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.